kenapa ada upaya pelarang-larangan untuk interview? Itu kan kayak juga ada apa di balik itu semua? Banyak kejanggalan. Nah, kejanggalannya. Ini saya minta barang buktinya mana? Ini. Udahan deh Om. Udahan. Sekelas Anda minta undahan, tolonglah Bapak Dedi. Artinya tidak ada cyanida yang masuk. Yang 0,2 itu terjadi karena kontaminasi atau pembusukan. Berarti matinya bukan karena cyanida? Bukan. Jadi Saya nggak bisa ngomong. Tahu ah. Nyomang City People. Kembali bersama Jenyu dan Mamang. Dua tapi mangkap. Inhere. Always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok. Ada satu linknya ada di deskripsi. Yo. Ya. Kirain bakal ya udah beres aja gitu, hilang gitu aja. Ternyata malah makin ramai, makin hot. Ice cold yang harusnya makin dingin malah makin hot. Makin hot. Apalagi setelah diangkat sama dua bapak-bapak punya nama besar ya. Bapak Deddy Corbuzier dengan Bapak Richard Lee gitu kan, malah makin hot. Ini gimana ini teh atuh, makin banyak aja karena bisa dibilang hampir seimbang gitu perdebatan netizen tuh antara yang pro dan kontra gitu ya terhadap case ini gitu. Sebenarnya pertanyaan sebenarnya kok bisa rame lagi ya, dokumenter kan sudah banyak ya dokumenternya di luar sana, tapi kenapa yang ini sangat menyita perhatian gitu. Cuman balik lagi Mama tekankan ya, ini tuh bisa jadi kebenaran yang mencari jalannya atau S3 marketing. Karena flow-nya ya memang umumnya umumnya para film gitu. Jadi film naik si pemain ya, itu kan biasanya umumnya kalau memang film-film pada umumnya tuh si pemainnya melakukan promosi talk show, podcast segala macam, sekalian di endingnya mempromokan filmnya. Kayak baru kemarin soal petualangan Sherina 2 itu gitu. Jadi flow-nya makanya masih nggak menutup kemungkinan ada kecurigaan ke apakah ini bentuk S3 marketing gitu, karena sedikit banyak ngimpact ke filmnya juga gitu. Walaupun di TikTok aku baca tuh kayak, bang posting bang, gua nggak langganan Netflix katanya tuh ada tuh di TikTok orang suruh posting liar. Yang pertama kita buka dulu dari ini nih, point of view Presiden Gen Z ya saat ditanya Dr. Richard Lee ya, kenapa gitu kok bisa rame gitu case ini meluncur. Diposting sama Artika Sari, Ciki People. Play. Dari kemarin sampai hari ini gila, Jessica Kumala Wongso. Iya. Gara-gara film Ice Cold itu jadi dipertanyakan, padahal 20 tahun penjara. Ini 20 tahun penjara, ketok, banding 20 tahun penjara, kasasi 20 tahun penjara, PK 20 tahun penjara. Final nih, keluar filmnya. Tiba-tiba orang meragukan semuanya. Nah, sorry dipotong sampai sini. Karena balik lagi kita harus respect hasil putusannya ya. Ibarat kata pertandingan ini sudah berakhir gitu. Ibaratnya putusannya udah keluar, udah tok hukuman segala macam. Terus bener juga sama kayak Dr. Richard Lee bilang ya, kenapa si para netizen terus kayak meragukan gitu setelah dokumenternya muncul. Iya. Lanjut lagi. Kamu meragukan nggak? Menurut kamu bersalahkah Jessica? Pendapat pribadi aja. Ditodong. Oke, ini pendapat pribadiku bahwa hari ini saya menilai bahwa apa yang terjadi dalam kasus kopi sianida ini gak jauh hebohnya lah dengan kasus yang kemarin ya dok ya. FS? Ya, FS. Aku bilang mana yang lebih heboh? Harusnya lebih rumit ini kalau menurut aku. Yang mana? Kasus Jessica. Lebih rumit ya? Lebih rumit banget. Tapi yang bikin kemarin kasus FS bisa dipercepat, didorong begitu karena people power, kekuatan dikawal lewat apa? Lewat kekuatan yang hari ini makin besar, sosial media, teknologi. Dulu TikTok ya, salah satunya Salah satunya TikTok. Di 2016 lalu mungkin kalau udah ada TikTok ya, mungkin kasusnya hampir sama. Itu bisa dikawal. Nah, potong dulu sampai di sini dulu ya, nanti sebelum lanjut lagi.
Kalau di compare dengan kasus kemarin ramai juga tuh. Betul. Cuman karena udah ada sosmed ramai, udah dikawal tuh hampir ditok kan itu. Hasil akhir sampai ditok kayak netizen tunggu dulu. Wih, kawal dulu cari yang bener, berubah semuanya. Iya. Ya mungkin kalau sama tadi siapa si Rian ini presiden Gen Z ini, dia merefleksikan kalau pada saat itu misalkannya sudah ada yang namanya sosmed. TikTok sih, lebih ke TikTok sih. 2016 belum ada TikTok tuh 2018 kalau nggak salah bawa TikTok tuh ya, bawa TikTok yang teteh. Iya, gitu. itu juga kan cuma joget-joget Iya, doang isinya belum maksudnya belum banyak intel netizen, detektif netizen yang berkeliaran di TikTok gitu. Ya perbedaan dengan kasus yang kemarin karena dari awal ramenya langsung dikawal gitu. Perbedaannya gitu. Iya. Lanjut lagi, Bu. Lanjut. Dikawal. Dan sampai hari ini beberapa kejanggalan itu muncul lagi, diperkuat dengan cuplikan TikTok, jadi makin Tiba-tiba jadi besar sadar gitu. spektrumnya. Beda sama atensinya, cuma berbedanya adalah di kasus FS itu berakhir happy ending. Kita melihat suatu hal orang yang benar-benar bersalah dan dihukum dengan sepantas-pantasnya. Sedangkan di kasus yang kopi cyanida ini kita sampai sekarang tuh masih meragukan kebersalahannya. Benar ya seperti itu ya. Perbedaannya ada di situ. Yang kedua adalah yang satu ini dikawal benar-benar oleh masyarakat, oleh media sosial. Yang satu ini pada waktu itu belum ada TikTok nih, dan media sosial belum semegah seperti sekarang nih. Jadi nggak bisa dikawal benar-benar ya. Dan menurutku pribadi Dok, ini harus dikawal sih kasus Jessica ini, karena lagi-lagi kan bisa dibilang bahwa sangat miris ketika misalnya orang yang dihukum itu sebenarnya tidak terbukti bersalah. Toh hari ini kalau kita baca lagi, aku suka banget kalau ngeriset sesuatu, terutama kayak bikin konten tentang ini, pasti ngerunut kayak mulai dari keraguan-keraguannya, bagaimana dia bisa diputuskan. Toh kita bisa buktikan sampai hari ini beberapa tidak ada bukti secara kuat kalau misalnya Jessica itu memasukkan racun itu. Stop sampai situ. Kemudian sampai harinya menjadi pertanyaan juga diafirmasi oleh Otto Hasibuan, pengacaranya. Kalau misalnya kenapa tidak berani dilakukan otopsi ulang? Cukup sampai situ. Lalu apalagi kalau Dok nonton filmnya, kenapa ada upaya pelarang-larangan untuk interview? Itu kan kayak ada apa di balik itu semua? Banyak kejanggalan. Kejanggalannya aja sebenarnya Dok yang janggal semuanya. Kita nggak ngerasa kayak aneh ya kayak gitu ya. Padahal ini kan 20 tahun itu kan maksimal ya. Benar banget. Artinya itu amat sangat meyakinkan. Sangat meyakinkan. Dan terlepas dari semua itu ya, lagi-lagi tetap Dok, kita harus menghormati keputusan dari majelis hukum. Ya kan sudah terjadi kita menghormati. Tapi kan kita bertanya-tanya kayak gini, Rian. Ini keputusan pengadilannya 20 tahun. Artinya amat sangat meyakinkan. Dikuatkan lagi di banding lagi, dikuatkan lagi kasasi lagi, dikuatkan lagi di PK lagi. Artinya mereka amat sangat yakin sekali nih. Padahal masyarakat melihatnya penuh keraguan. Kayak gimana ceritanya? Dan kenapa nggak boleh bicara ya? Rian tahu nggak sih, boleh nggak sih kita bicara kalau misalnya kita di penjara, kita boleh nggak sih di interview biasanya? Ya, setahu aku, ini juga aku baca ya di beberapa sumber media. Ini kalau nggak salah dari Setjen PAI gitu. Kalau misalnya baru bisa memberikan keterangan kalau itu sifatnya pembinaan. Ya mungkin itu nggak sesuai dengan pembinaan. Itu ada alasannya juga tuh ya, dikeluarkan. Tapi yang menariknya, yang baru hari ini di kontennya Om Ded ada simulasi sesuai dengan BAP, masalah mililiter cairan segala macam disimulasikan langsung, dan katanya luber, miss gitu. Kita meluncur dulu nih. Nio, kita meluncur yang walaupun begitu nyari bahan-bahan di TikTok isinya ini semua kan sulit. Memang mencari bahan masyarakat biasanya sulit. Betul. Ada, wah ini bukan nih kayaknya. Ada konten kreator lain yang ngeriak, memparodikan. Terus ada cuplikan VT Netflix, ada cuplikan VT lama, ada nyari bahannya susah. Isinya tentang kasus ini rata-rata ya. Semuanya mana sekarang nama besar udah pada turun semua kan makin sulit lah. Ya nggak mau kita nimbrung. Nih kita lihat cek People. Play. Gelas ini saya cari kemana-mana. Saya sampai ke Australia. Ini sampel gelasnya. Cari nggak dapat yang pas-pas. Akhirnya teman dari kantor dapatnya di sini. Disamakan ukurannya sama dengan gelas yang ada di Oliver. Dengan barang bukti itu, mereknya pun kalau salah nggak salah juga, kalau salah sama juga kalau salah ya. Nah, begitu bagaimana kita berupaya mendapatkan ini. Ceritanya begini,
waktu Mirna meninggal, lantas dia dibawa ke rumah sakit, polisi datang menyita, ya kan? Kemudian namanya ada di sana Devi manajernya. Manajernya mengatakan bahwa sebelum kopi ini diminum oleh 4 orang. Pertama Mirna meminum, mati dia. Kemudian sebelum minum Mirna, kemudian Hani minum juga, pakai sedotan. Tidak apa-apa. Kemudian karena ini Hani si Mirna udah jatuh, Devi manajernya bawa ke belakang. Dites juga sama dia, disedot, diminum. Nggak apa-apa dia. Satu lagi ada namanya si Marwan, dites juga sama dia. Nggak apa-apa dia. Jadi ada 4 orang meminum ini melalui sedotan yang sama. Tapi 1 meninggal Mirna, yang 3 tidak meninggal. Oke, ini dulu fakta pertama. Nah kedua, menurut dokter, menurut ahli yang diajukan oleh pihak jaksa, bukan oleh pihak saya. Setiap orang menyedot ini, katanya yang tersedot itu nilainya adalah 20 ml. Menurut ahli yang diajukan oleh pihak ini ya, jaksa ya, bukan dari pihaknya Jessica gitu ya. Sekali sedot itu 20 ml. Catat. Aduh gak ada pulpennya. Lanjut lagi. Lanjut. Oke. Nah, lantas itu faktanya. Kemudian sisa gelas ini, sisa minuman yang ada di gelas ini oleh si Devi, pegawainya, dituangkan ke botol. Sini, dituang ke botol. Tapi nggak semuanya, separuh. Waktu itu kita tanya, kenapa kau tuang ke botol? Kan ini aja langsung dibawa, biar mudah dibawa. Kita bilang kalau biar mudah dibawa, ya tentu semuanya dong kau tuangkan, jangan satu, jangan separuh. Ya dia nggak bisa jawab apa. Jadi ada fakta, ada gelas, di dalamnya ada sisa kopinya yang Mirna minum. Dan itu dituangkan ke botol. Botol sini separuh. Jadi berarti sisa minuman Mirna itu yang diperiksa yang mana? Dua-duanya ini kan? Sisa minuman Mirna ini ada di gelas, ada di botol. Ada di botol. Ya. Oke? Ya. Nah, ini disita polisi. Yang mana? Yang ini, dua-duanya. Ya. Ditambah satu gelas lagi, ya, diminta dari Oliver, ya, yaitu ada gelas. Ah ini gelas lah. Ya. Ditambah 1 gelas, bikin kopi lagi deh sebagai contoh pembanding. Sampel ya, sampel kopi pembanding. Okay. Jadi yang disita oleh polisi adalah 2 gelas, 1 botol. Oke. Apa yang terjadi? Di dalam berita acara Laprim Polri yang kami dapat di persidangan, yang diperiksa Laprim Polri itu adalah 2 botol, 1 gelas. Nah, bagaimana ini bisa berubah? Barang ini kemana? Barang yang asli ini. Dan itu berita acara bukan kami buat. Berita acara Laprim Polri ada. Buktinya kita ada semua. Hah? Saya ulangi lagi tadi kan? Ya, saya sudah tahu. Udah jelas kan? Udah jelas. Jadi yang diperiksa dia 2 botol. 1 gelas. 1 gelas. Begitu ya menurut lu ya? Benar gitu. Iya. Harusnya malah kebalik, 2 gelas 1 botol kan? Iya, mestinya harus begitu. Karena 1 gelasnya itu kopi baru, betul ya? Iya, kopi 1 baru. Gelasnya isi setengah. Setengah. 1 botolnya isi setengah dari yang tadi, iya, gitu ya? Iya. Tapi ini jadi 2 botol, 1 gelas. Perpindahan ini kan nggak boleh, ini kan disegel. Kalau ini sudah dibuka, itu sudah merusak barang bukti, sudah tercemar. Aku setuju sih. Enggak, aku nangkep sih kemungkinan balik lagi kalau ini kita ceritanya pro kontra aja yang ngambil dari sudut ya. Kalau dari sudut yang kontra sama Jessica gitu kan. Aku nangkep sih kemungkinan nanti ini tuh mengacu ke alasan yang tadi yang di awal yang kenapa dipindahin ke botol, tidak kan? Itu kan alasannya kan di awal ya biar ini aja simple segala macam tadi yang tadi awal bilang. Jadi yang si gelas kedua kopi pembanding itu di move-nya ke botol. Cuman kan
tidak sesuai dengan yang dibawa di awal gitu doang kan. Iya. Kan balik lagi cerita Bang Oto ini, dia bilang menganut kepada BAP yang dibuat oleh pihak Polri bukan dari pihak dia gitu. Iya. Mungkin ada perbedaan kayak berangkatnya segini, pas nyampe di TKP pas eksekusi, lah kenapa beda barangnya? Perbedaan itu juga kan bisa dijadiin poin celah sebenarnya kan. Iya, cuman kalau logikaku nih ya, logikaku kayak yang orang yang awam lah gitu ya. Setauku kan kalau misalnya ada evidence itu bilangnya dong, evidence yang membuat satu kejadian yang menyebabkan orang meninggal gitu, itu bukannya gak boleh diapa-apain gitu ya. Betul, memang harus plek ketiplek sesuai dengan ibaratnya gambaran awal. Iya. Sebelum masuk BAP gambaran awalnya gitu kan, nanti dieksekusi itu benar harus plek ketiplek gitu. Iya setauku kayak gitu. Makanya agak tadi aku muncul pertanyaan kenapa harus dipindahin ke botol, dan kalaupun memang tujuannya biar enak dibawa, kenapa nggak semuanya gitu. Jadi jadinya cuma setengah-setengah gitu loh. Jadi agak bingung akunya. Lanjut lagi? Lanjut. Sehingga makanya ahli mengatakan ada kemungkinan ini dimasukkan pada saat itu ada kemungkinan juga. Aduh, tidak Pak. Aduh, luar biasa. Oke. Itu yang pertama. Ini baru pertama, banyak sekali. Mas Deddy, banyak sekali. Kedua, lantas kami ambil contoh ini. Ya. Ini volumenya adalah 370 ml isinya. Oke. Di persidangan kita tanya, kalau kamu bikin kopi sama Rangga, kita tanya Rangga ya, kamu kamu kasih penuh nggak? Enggak. Dia bilang nggak bisa. Kalau penuh kan pasti tumpah. Iya. Jadi dia bilang kasih ada space. Aduh, saya tahu lagi. Ya, sekitar 1 cm. Data Dinosaurus Polri isinya itu adalah 350 mililiter. Ya. 350 liter. Ini ya. Mana nih 350? 300 ya 50 di sini. Ya. Ya. Oke. 350. Ya. Jadi aku syok. Isinya hampir ini mau ngomong, jangan minum bukan deng gitu. Ya, kita tuang di gelas. Dituang nih 350 nih, sesuai dengan ini ya, BAP ya. Iya. Wah, ini penuh nih. Nah, segini. 350 liter ini itu katanya sisa minuman Mirna. Oke? Sekarang kita lihat, yang minum 4 orang. Dokter ahli dari Mabes Polri mengatakan sekali sedot 20 mililiter. Kali 4 berapa? 80. 350 kali 8 tambahin 80. Saya tambahin 80. Tambah 80. Oh ya, kalau itu ditambahin begitu ya. Uji materi ceritanya nih ya. 80. Iya, 80-an lah. Kurang dikit dong. Nah, gitulah ya. Ya belum. Nah. Berarti ini aslinya segini. Luber. Itu yang terjadi. Jadi bagaimana bisa? Itu yang diperiksa. Lantas dari mana ini tambahan ini? Ini yang tumpah-tumpah ini. Itu yang saya minta di pengadilan dengan ahli yang dari Australia. Saya mau buktikan, dia bilang dengan cara dia lebih akurat lagi. Gak dibolehin, gak boleh. Ini saya minta barang buktinya mana? Ini. Udahan deh Om. Udahan. Sekelas Anda minta undahan, tolonglah Bapak Dedi. Apalagi kita. Yang kemarin aja istilahnya kita bahas yang kayak sedikit masih, ya. Masih ceperannya doang itu ibaratnya. Aku udah berat loh gitu. Sekelas Anda. Jadi ini uji materi ini tuh tidak sempat atau tidak diperbolehkan untuk diperujikan pada saat persidangan kalau sesuai dengan keterangan Bang Oto tadi ya. Iya. Karena kalau kita kan udah nonton ya, ada, aduh siapa sih namanya?
David Ong apa siapa Ong sih, lupa aku. Lupa. Yang dari Australia yang akhirnya dideportasi karena ini itu. Tolonglah kita lanjut lagi. Lanjut. Nggak boleh udah. Iya kan? Jadi Saya nggak bisa ngomong. Tahu aku. ini kasus ini. Waduh, tahu Sekelas Amdet aja bingung mau ngomong apa ya. Sekelas Bapak Dedi, tolonglah Bapak Dedi. Tapi gak cuman Bang Oto aja yang dapat highlight, ada juga nih meluncur. Just. Ini Dokter Jaja apa Jaya gitu. Jaya Surya Atmaja ya. Perjalanan kasus ini menggiring Jessica Sala, ada captionnya diposting sama info Mr. DY. Nah ini jadi ibaratnya naik juga nih nama Mr. Dokter sama Dokter Jaya. Cek people. Play. Dalam perjalanan kasus itu semuanya tuh digiring supaya membenci Jessica bahwa dia salah. Anak saya dia bilang gini, Papa kenapa sih mau terlibat pada kasus seperti ini? Papa tahu nggak? Papa tuh hatersnya banyak. Makanya saya bilang, netizen itu kan ya suka-suka dia mau bela siapa. Tapi kalau saya ngomong yang benar ya itu saya nggak peduli, saya bilang. Itu aja. Oke, dari Dokter Jaya ini kan yang di cuplikan filmnya juga ada kan. Dia nggak berpatok sama arus gitu kan ya, selama ya ini bener ya gua kan di sisi itu ya, walaupun disikat, dihujat segala macam. Diundang juga sama Dokter Richard meluncur nih masalahnya nih kurang lebih mah semingguan mah bakal FYP-nya kayak begini terus nih. Kita makin sulit keluar dari bahan ini gitu kan. Mana atut. Ini ada caption, udah nonton Ice Cold, kalian percaya Jessica yang bunuh Mirna? Ini ada Dokter Richard ya. Pendapat kalian akan berubah setelah nonton ini, katanya tuh kan. Tayang eksklusif besok 6 Oktober which is hari ini ya. Ini diposting ya di YouTube channelnya Dokter Richard. Ceki people. Play. Dokter Jaya Surya Atmaja, ini ngelihatnya di Netflix kemarin di film Ice Cold. Iya, kita gantengan aslinya ternyata. Dokter Jaya ini dokter kopi sianida. Ahlinya sianida juga. Tapi saya pengen tanya dok, kalau misalnya ada botol ya, banyak banget sianidanya. Ini bukan di Indonesia dok ya, ini Konoha. Conan di cerita detektif Conan. Ya, ini ada minuman, banyak banget sianidanya. Ada 7.000. Ya. Saya minum. Ya nggak kelihatan lah, saya minum pokoknya ya, terminum ya, katanya terminum, tapi di lambung saya 0 sianidanya. 3 hari kemudian dicek cuma 0,2 sianidanya. Artinya apa itu? Artinya tidak ada sianida yang masuk. Yang 0,2 itu terjadi karena kontaminasi atau pembusukan. Berarti matinya bukan karena sianida? Bukan. Berarti pertanyaan saya, dok, siapa yang pertama kali ngomong bahwa saya mati karena sianida? Jangan dijawab dok. Nanti kalian nonton di podcast saya aja nanti ya. Sudah dijelaskan langsung oleh Dokter Jaya. Sampai ketemu lagi. Secuil kayak kasih gitu kan. Tapi di sini ada omongan ini Dokter Jaya ya tadi ya namanya ya. Aku salvok ini mirip banget sama yang aku obrolin sama Mamang pas waktu itu kita nonton ya. Ini logika aku, pemikiranku sendiri aja waktu itu kan. Jangan-jangan yang diceknya itu akibat dari pembusukan badan gak karena sih kan, gitu kan. ketemu tapi jumlahnya 0,2 dan itu 3 hari setelah meninggoy gitu kan. Makanya jadi kemarin ngomong ada gitu. kontaminasi, pembusukan badan. Nanti kita lihat deh kayak gimana nih, kita nonton nanti di premiere bisa kita chat, siapa tahu ada satu people kayak waktu itu. Iya kemarin sapa-sapaan. kita malah cicet di lapak orang. Tolong gak apa-apa ya dok, mohon dok itulah ya liar. Jadi kita tunggu aja nih ya gimana besok. Besok nanti jam 7 gitu. Banyak yang berkembang Lir. Coba kita kasih nextnya ini. Just Ninyo. Yes. Viti ini juga FYP terus. Sumpah dari berbagai konten yang ngupload. Ini lagi. Yang tadi lagi. Baba Madun ketutup jadinya. Iya. Baba Madun gimana Baba? Ya Allah tolong, ini kita lihat nih Viti yang ini nih. FYP terus cek people. Play. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Jessica memasukkan racun ke dalam minuman Mirna. Tidak ada buktinya, apalagi CCTV-nya, Pak. Oke, begini. Ya. Umpama nih ya, kita abaikan dulu deh. Ahli IT. Oke. Ya. Orang ngomong begitu kan? Ya. Sekarang apakah anomali atau tidak? Ya, kalau misalnya semua kelihatan,
Cuman satu yang nggak kelihatan saat dia meracun, waktu masukin gitu loh. Badannya miring dikit gitu, tapi tangannya habis ngambil dipelintir, masukin, cep. Ya. Saya ada botolnya tuh yang dia pakai. Botol yang dipakai untuk ngeracun, kelihatan mirip. Yang menampung racun. Bapak ada botolnya? Ya, enggak. Saya menduga botol itu. Oh, seperti karena dari itu? Australia. Oh. Kecil. Jadi sampel daripada parfum. Oke. Kecil segini, bening. Dari Bapak, dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang meleset ya. Saya kalau di perusahaan saya itu industri saya segala jarang meleset. Kalau saya ngomong ini biasanya ya ini bukan dukun tapi saya tebak aja. Ini fit yang ini lewat terus no comment sih Bang mah. Iya, karena kan lewat mulu ini biar kayak nih Santu People nih lewat mulu fit ini nih susah nih fit yang kayak gini. Gimana kalau kita baca komennya dikit aja? Mana sok? Dari Rizky. Cari orang untuk hipnotis bapak ini weh, katanya saking penasarannya kali ya. Masa bapaknya tiba-tiba datangin Uya kasih tisu gitu kan sejujur. Iya Mas Uya gitu gitu tolong ini bukan gimana tapi aku lucu aja baca komennya tuh lucu gitu. Tolonglah. Aduh. Kita kasih nextnya nih. Just. Nih nextnya nih ada dari Seleb on Cam News nih ya. Ini pengacara beberkan komentar Jessica Wongso film dokumenter Kopi Cyanida viral. Wawancara lengkapnya ini bisa langsung meluncur ke sini. Kita lihat video Ceki People. Play. Kayak contoh tadi kita datang ke lapas ya kan, melihat Jessica dengan senyum dan tertawa begitu, itu hanya di luar. Psikis kita nggak lihat, psikologis kita lihat ya, tapi dia mengikuti aturan daripada SOP dia selalu warga binaan dari lapas perempuan kelas 2 di Pondok Bambu ini. Artinya dia mengikuti semuanya, tapi artinya seperti apa? Dari hari ke hari loh. 2016 tanggal di Oktober itu diputus bersalah 20 tahun. Ancamannya itu mati, seumur hidup 20 tahun. Ya, dia bikin 20 tahun ya kan. Nah, hakim itu menyatakan faktanya apa sih diputus itu seperti apa sih? Dia tidak melakukan apa-apa, tidak bisa melihat dari keyakinan hakim. Ya. Bang tadi menjenguk Jessica di lapas, Bang, gimana respon Jessica ketika film dokumenternya itu meledaknya, artinya banyak diperbincangkan oleh publik, oleh warganet, seperti apa? Sempat cerita nggak sih Bang, udah tayang gitu Netflixnya? Jadi saya sampaikan, TV pertanyaannya bagus sekali. Jessica nggak bisa diwawancarai dalam Netflix, ya kan nggak boleh karena ada aturan yang dilakukan yang harus dapat izin daripada manajer lapas. Ya saya nggak tahu karena kenapa nggak boleh, ya itu bukan wewenang saya ya. Itu serahkan daripada di lapas. Tetapi Jessica saya tanya, Anda tanya ke saya juga tadi ya, gimana Jessica tentang film itu? Jessica mau nonton dari mana? Jessica ini belum nonton, karena Jessica tak punya Netflix. Itu kan Netflix itu kan yang berlangganan kan, yang berlangganan dia nggak ada di TV. Jessica nggak bisa lihat dari apa-apa, handphone nggak punya. Nggak mungkin dong dari dalam lapas pakai handphone atau PC atau laptop nonton Netflix gitu ya. Emang ada gitu ya? Nggak tahu. Lanjut lagi. Ya komputer nggak ada, ya kan? Yang ada TV biasa yang ditonton bersama-sama dengan napi-napi yang lain. Jadi nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu. Cuma dia dapat berita itu dari petugas-petugas pegawai lapas itu. Dia sudah nonton filmnya, aku nonton begini. Dia bilang begitu kan. Aduh iya Bu, gimana Mas, gimana Pak gitu kan. Saya kan bisa nonton. Saya pengen nonton dari mana? Tapi ya, dia gimana? Sedih nggak sih atau kalau bicara sedih, saya sedih jelas saya aja deh kalau sedih. Saya nih dari tanggal 29 Januari ya 2016 sampai sekarang saya sedih terus. Dan tidak akan pernah meninggalkan Jessica. Begitu juga auto asih buat, ya kan, dengan tim yang lain. Kalau ngomong itu berinding saya. Tapi tadi pas abang jenguk, kondisi Jessica seperti apa dan pas banyak perubahan nggak? Iya banyak perubahan nggak? Lebih happy. Jessica ini perubahan atau tidak perubahan kan kelihatan dalam persidangan ya, orangnya kan sangat murah senyum begitu kan. Tapi hatinya, ya kan, apa yang harus kita lakukan? Om, dimanggil saya Om, ya kan, kamu bersabar, ya kan, kami juga di luar juga nggak enak, ya kan, apalagi kamu, ya kan, filmnya aja sudah lihat, kamu nggak usah nonton,
lain beda waktu sidang persidangan, ya kan? Dia dalam waktu dia didakwa, waktu dia duduk di samping meja terdakwa atau duduk sebelahnya penasihat hukum karena ada keterangan saksi-saksi, itu disut dengan media, ya kan? Dia bisa nonton besok malamnya dari TV. Tapi kalau Netflix dia nggak bisa nonton. Kenapa? Dia kan memang dia tidak bisa menonton karena itu berlangganan. Iya. Ya kan? Tapi kondisi fisiknya sendiri ada perubahan nggak? Fisiknya biasa saja, seperti apa namanya, gimana ya? Gemuk atau ya sama kayak? Kalau kurus lah, kurus Jessica. Kalau nggak salah, beratnya berapa ya kalau nggak salah? 51. Rambutnya seperti biasa. Masih panjang bang? Masih panjang. Kegiatannya ini Oktober tanggal 9 dia ulang tahun loh. Ya, besok ulang tahun ya, udah jangan pikir aku ulang tahun ya. Iya. Kalau orang besok ulang tahun kamu kan, oh iya kamu kado apa gini-gini ya. Udah nggak usah bikin ulang tahunnya. Dia pengen keluar. Baru tahu nih ya, berarti tanggal 9, which is 3 hari lagi setelah video ini dibuat itu adalah ulang tahunnya Jessica. Tapi yang menarik tuh aku kalau beberapa ngeliat bahan tadi kan ada ngecek komenan juga, banyaknya juga yang bilang soal celana sobek. Celana sobek yang dibuang katanya itu jadi kayak apa namanya, barang bukti kuat bahwa pelakunya adalah Jessica. Nah kan netizen ya berhak ngasih statement juga, begitupun kuasa hukumnya. Nah kita meluncur ke yang Bang Oto ngejelasin soal celana sobek meluncur. Ini ceki-ceki Pepli. Apa tadi tadi bilang soal celana dibuang. Ya. Nah ini selalu juga masyarakat ini keliru nih. Saya nggak tahu kenapa selalu isu bahwa terbukti kenapa celananya dibuang dan sebagainya. Ini ada berita acara, jadi saya bisa bicara berita acara. Ya, di dalam berita acara itu ditanya kepada si namanya pembantunya. Ya. Dia yang datang ke Jessica. Jess katanya atau non atau apa saya nggak tahu, tapi ini celananya robek. Nah itu di berita. Ya udah kalau robek buang aja. Oke. Oleh si pembantu bukan dibuang, diletakin di ember, diletak di situ sampai 3 hari. Nah, kemudian polisi juga datang waktu di situ, celananya itu ada di situ. Ada. Setelah 3 hari itu ada di situ, dia bilang akhirnya saya buang karena udah bau seperti ikan asin. Kau buang kemana? Ya di tong sampah itu. Jadi kalau disita pasti barangnya ada. Ada berarti. Oke. Atas dasar itu, saya ngotot berkali-kali minta pada hakim, minta pada jaksa, hadirkan si pembantu ini supaya jangan ada dusta di antara kita. Hadirkan tuh. Saya mau bertanya, kenapa jaksa tidak hadirkan? Dia kan bilang itu buktinya itu celana dibuang. Hadirkan dong. Nggak dihadirkan. Wajar nggak saya bertanya itu? Ya, wajar. Padahal itu tuduhan dia. Wajar. Jadi kalau orang bilang itu buang celana, itu tolong. Tidak begitu kisahnya. Ya, gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan memang dibuang ya panggil si pelaku pembuangannya, which is itu adalah mbaknya gitu, ART-nya gitu ya, dipanggil dihadirkan gitu. Jadi kenapa Anda membuang ini gitu, gitu kali ya maksudnya ya. Dan gitu. lagi cerita ini kan bukan cerita yang dikarang atau kayak gimana, ada di BAP kan katanya kan. Iya katanya, ada dari yang berdasarkan cerita dari Pak Oto. Iya. Balik lagi liar pro kontra selalu ada, pusing si Mamang teh pusing. Sebenarnya yang bikin aku pusing bukan masalah ini, masalah nyari bahannya. Susah aja. Itu jam 1 sampai jam 4 nyekrol ini, ini. Atau ini mana yang mau dibahanin? Aduh ini lagi. Coba cek YouTube nama-nama gede lagi ngangkat apa. Ngangkat ini juga tuh kumaha tuh hayang naon kamu teh kalian teh atuh. Kan berarti ini tuh kan sebanding lurus dengan keinginan para netizen gitu kan, yang akhirnya bikin konten-konten ini ya naik FYP karena banyaknya ya biasa kan, supply and demand gitu kan, banyaknya permintaan dari netizen gitu kan, banyak ya jadilah liar lah, mending kita ke intermezzo aja lah, pusing. Meluncur. Mungkin ini intermezzo bikin Nyonyo pengen ke Turki gitu kan. Tapi tadi Mamang jatuh sih, wah tidak bisa. Gak bisa mulu sih Mamang. Ceki people. Play. Apakah kalian tahu di Turki tidak ada hewan liar karena seluruh kota adalah rumah mereka. Kucing dan anjing dapat terlihat di mana-mana dan orang-orang sekitar menjaga mereka dengan begitu baik. Bukan sebuah kejutan lagi jika melihat mereka berkeliaran, entah itu di tempat shopping, kuil, masjid, bahkan di warung pinggir jalan.
hewan-hewan ini pun tidak pernah khawatir tentang kebutuhan dasar mereka. Iya, lucu banget. Dan mereka pun tidak pernah diusir di semua tempat yang mau mereka tinggali. Mereka pun sangat percaya pada manusia, dan orang-orang sekitar pun sebaliknya, penuh kasih sayang kepada mereka. Dan tempat ini adalah merupakan tempat yang penuh dengan cinta dimanapun. Jadi itu kali ya sebabnya beberapa waktu lalu kita ngelihat Viti Meng di Turki, kenapa gembul-gembul. Iya, kusem. Kelihatan nih kayak meng jalanan iya, tapi iya. kok gembul-gembul Gembul. gitu. Ya ini mungkin alasannya karena ada mbak-mbak ini gitu. Gak gitu oh, dong. Enggak, gitu. Karena maksudnya di Turki ya itu. Wah, para aku pecinta kebayang hewan. kalau aku kesana terus duduk datang. Tapi ini nyo ada. Nggak ada, udah nggak usah ngomong, Mamang, nggak usah. Lihat ini di spion lagi. Lucu Ya banget. Allah tolong. Ini soang biasa di mari kita mah galak-galak ya. Iya. Kota adalah rumah mereka. Malah tadi Kucing dan lagi anjing nyebrang kan diseberangin kan. Diseberangin. Ini mengnya tuh gembul-gembul. Iya. dapat terlihat di Di mana-mana. mana, Dan lucu orang-orang Nah ini nih sekitar yang pengen di sini kayak gini kan posisinya Iya. gitu. Oh. Ntar menjaga Tuh mereka kayak dengan pada begitu baik. manja-manja lagi ya. Bukan sebuah kejutan lagi. Tadi aku baca, wah. Nggak ada. Aduh, mending kita ke scene next aja lah. Cus. Luncur. Nyo. Ya. Ini ada caption masih bocil tapi barbar. Siapa yang ngajarin Jeki people? Play. Nih, ini kecil nih. Barbar banget katanya. Tuh. Oh. Yo. Bajunya Gila garang banget Kim Boyong. Tapi sumpah ya si Kim Boyong tuh kucing tergarang yang pernah kita lihat ya. Dari mukanya gitu. Aura-aura Kang Pukul gitu. Ini salah satu contohnya nih meluncur. Cus. Nih, Bos Oyen atau Kim Woyong ya yang bikin babu naik darah katanya. Ceki people. Play. Guys, si Woyong guys tidur di atas baju, diangkat marah tuh. Nggak mau katanya. Diangkat main nggak kamu? Wastaga. Main nggak kamu? Udah sore nih loh, nanti kalau nggak main marah. Ayo gendang. Gak mau loh. Dia di atas baju masalahnya. Ayo peweran nengkono. Ayo. Ya. Tapi gak gigit kayak Abu ya? Enggak. Abu kasar dia mah. Ya. Oh gitu. Jangan Gigit gigit. pelan. Abu kalau digituin udah. Ngegigit ya. Ayo gendang. Dolan pora jane, awas yang kau pengen ngamuk ya. Tuman Mau main gak? Awas ya nanti kamu nanti malam marah kalau nggak main gitu. Terus dijak metu kau yang ini, ayo gendang. Kalau diajakin keluar begini gitu. Gendang. Ayo cepet. Ini loh. Sini loh. Bener nggak mau dia. Tuh. Ini ada apa? Ada dompet kayaknya dia nih. Maling dompet apa gimana nih Boyong? Ya Allah. Gak mau loh, bener-bener gak mau. Gemoy Dia banget. Dia kata ngang. Gemoy ya sama Boyong Gemoy. ya? Gemoy. Tapi jauh sih. Jauh ya? Coba dekat aku samperin. Samperin buat ajak berantem gitu. Enggak dong. Oh, enggak. Kita kasih next aja Nyo. Cus. Ini apa Nyo? Ceki people. Play. Oh, dijem banget diginiin. Udah lah, capek. Udah. Lebih barbar dari Ya. Abu ya. Lebih barbar anjir. Pakai balok aja sekalian. Apa? Udah. Sini. Bentar. Gila ini mah anjir. Ngegebugin itu mah kita kan ngepompok si Abu ya. Oke, ini kenceng banget. Bak. Pakai balok aja, pakai balok. Tolonglah. Abu kalau agak kenceng dikit langsung gitu kan. Iya, kenceng banget. Suwe. Mending kita kasih nextnya. Cus. Nyo, nextnya ada kode meow. Kode meow. Kode miau. Ceki people. Play. Yang ini bukan 5 star, tapi masakan babu. Menu hari ini nggak tahu konsepnya apa. Hidangan utamanya ini tongkol. Tongkolnya sih bau amisnya nih dapet ya. Tapi kenapa ini ada wortelnya? Aduh, aku kucing loh, karnivora. Terus ini ada jantung ayam atau apa ya. Ini enak, tapi potongannya kegedean. Kita bisa sampai mau keselak, aduh. Kayak mama. Di sampingnya ini ada kayak kaldu, tapi dingin. Teksturnya jadi kayak jelly gitu ya. Pas masuk mulut rasanya wah pecah. Ini ara-ara. Di atasnya juga ada salmon kering. Dia menambah tekstur crunchy gitu. Kita suka banget ini. Spill bill. Tidak ada urusan babu. Yang ini
Endingnya tidak ada urusan babu. Tolonglah. Kita meluncur kelasnya aja, Nyo, meluncur. Nyo, yes. Next ada yang aneh nih di mesin capit pengangkat boneka, ya nggak? Giliran ngangkat boneka letoy, giliran ngangkat kucing kuat katanya. Ciki people. Play. Ini audionya di mute karena lagu. Ini kan di dalam mesin boneka ya. Iya. Nah pertanyaannya nih, mesin capit kenapa kuat? Angkat lah, kita bisa ngangkat boneka dikit-dikit melehoy. Iya. Tuh. Ya Allah, kasihan tapi lucu. Aku mau sih. Sumpah aku mau. Pokoknya Mamang gimana pun caranya dapetin tuh Meng gitu. Aku gampang caranya, minta ke tukang tokonya, Mang bilang udah tutup itu. Enggak dong. Kalau nggak minta bukain aja. Enggak bukain, tinggal ambil gitu. Mengnya. Ya, kok bisa kuat tuh mesin capit? Biasanya kalau kita pakai ngangkat boneka meletoy. Cuman iya, gitu. meleha gitu, tolonglah. Tapi kasihan ya pas dijatuhin ya. Kayak dianya nggak siap gitu buat jatuh gitu. Tapi lucu mukanya tahu. Lucu. Kayak anteng, kucing anteng gitu ya. Muka Meng ya. Iya. Tuh pas diangkat kalem tuh. Nah pas dijatuhin ya kasihan, sumpah tuh. Blak. Aduh. Udah lah, Nyo, kita meluncur ke Thank to Super Thanks aja kali ya. Meluncur. Cus. Nyo. Iya. Super Thanks kita kali ini the one and only dari Alfia Agatha Pianabi Prilly Queen. Selamat siang Nyomang dan Satu People. Ada bilang aja Pak Kades, lu takut dipertanyakan kinerja dan anggaran yang udah dikasih untuk perawatan lingkungan, takut dikira korup ya katanya. Nomor 4 itu bukan peringkat terkotornya, tapi nomor kunjungan Pandawara yang kini sudah sampai di pantai nomor 4. Ada capek deh. Bener banget kata Mamang, kalau mau ngekritik ataupun somasi orang itu dicari dulu mereka siapa, jangan sampai blunder sendiri, ada ntar ujungnya malu sendiri. Nah ini ada tambahan, wah aku mah mau protes ke Nyomang, bisa-bisanya aku dinaikin pangkat jadi ke persepuhan gini. Ada, aku masih baru kan, bukan pun sepuh. Dia Super Thanks aja udah setahun. Iya nggak? Dari awal Super Thanks itu ada gitu kan. Iya. Sebelumnya, hei sadar diri Anda, sadar. Yang udah ramain tongkrongan si men. Nextnya dari Jika Saja. Misi permisi, Kades mau lewat, kalau nggak dikasih ntar disomasi. Numpang lapak ke Kalvia, makasih Pandawara. Cuman nge-spill bisa bikin para elit daerah langsung sat-set. Oi, bapak yang bilang sampah tuh dibersihin bukan di konten. Ente juga kalau nggak dikontenin mana bergerak katanya dari kemarin. Kalau nggak dikontenin mana bergerak ya. Dari kemarin kemana aja, cukuruku kiu. Numpang ke Alvia. Lucu banget, realita emang kotor, kenapa harus tersungging ya gak? Padahal kalau yang di desa menyambut Pandawara dan berkolaborasi malah lebih keren gak sih? Aneh banget ya, pada gedein ego doang nih Bang Jago. Cruella. Kenapa ya kalau ada satu permasalahan menyangkut pejabat daerah harus viral dulu baru pada sibuk klarifikasi? Kelihatan ketar-ketirnya. Ya karena nextnya bro-brolin mampir ya Koko kecil. Enggak dong, ini bukan Koko kecil yang ngetik, nggak mungkin sepanjang itu Koko kecil. Mungkin sebelumnya Koko kecil. Oh belum diedit kali ya. Oke, it's okay, no problem. Ini adalah the real pencitraan ya. Ente makanya research dulu, makanya diberi gelar itu karena pantai itu adalah pantai keempat yang mereka temui. Kalau di compare sama Pantai Lampung, ente udah jadi pantai terkotor pertama, blok. Apeng ke salon dulu Gi, biar nggak lepek ya. Si Apeng jadi favorit kita juga ya. Syahrul Makmur, numpang lapak lagi ya Mbak. Nyomang sehat terus, amin. Dari sini kita belajar bahwa banyak orang sok pintar tapi tidak sadar kalau terlihat blok. Asal bicara tanpa cari tahu dulu dan kurangnya kesadaran diri. Semangat Pandawara. Pandawara tuh banyak yang ngedukung, banyak banget sumpah. Ricky Abdurrahman, mau ya. Salam aja buat penjual dan influencer TikTok yang mulai hari ini nganggur ya. Sabar dan tetap semangat, semoga ada solusinya. Dan untuk pemerintah, apa kalian bisa bikin dagangan kita laris kayak TikTok? Teman aing baru masuk TikTok udah laku ribuan dan sekarang malah dibikin nganggur dengan stok yang masih banyak. Iya itu sebenarnya kasian juga sih.
Coba aja dipindah ke pelik yang itu ya, ke sebelah. Nggak tahu itu mau urusan pemerintah, pusing. Mayuda Pratama, thanks Little Koko. Kalau nggak viral nggak mungkin bersih deh kayaknya. Kalau nggak setuju minimal punya data sendiri peringkat berapa kotornya gitu. Itu Upin penunggu alun-alun Batu. Sini Mang Nyo bantu makin naikin celananya. Alun-alun Batu. Oh di Batu. Boleh kapan-kapan tuh. Pin, aku mau bawain peneti. Aku kaitin biar nggak melorot. Biar nggak melorot. Tuan Nugroho Malam Koko Kecil dan Mbak Alfi Agata numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Diberi peringkat nomor 4 kok malah tersinggung sih. Apeng ya, pasrah banget deh. Dibuat lepek sama induknya. Kok bisa gitu ya anak ayam bisa. Ada ayam stretching. S3P aja buat semuanya. Last of the last ada dari Andi Jukis. Wait. Aman sih, takutnya ada buzzernya Siomay. Padahal akunya santuy loh, dibayar berapa berani. Solo mampir di komennya Radio Santuy kemarin. Ya maklumin Nyomang, rata-rata bapak-bapak itu mungkin cenderung scroll TikTok cuman lihat ciwi-ciwi yang konten bola dangdut aja, jadinya kurang edukasi tentang konten positif. Liar ya, sabar satu Vito. Sabar juga buat Mama. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita, Kalvi Agata, Viana Bibli Queen sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang untuk berkomen-komen, bertisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ke komen seperti biasa. Jojo dan Mamang, Dota Mangkok cabut dulu dan ciao.